Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Sebelum masuk ke materinya, kita kenalan dulu yuk. Nama-nama kelompok 4. Yang pertama, Asep Rahayu. Yang kedua ada Devani. Yang ketiga ada Lady Karela. Yang keempat ada Nazwa Cindy Haulia Putri Nugroho. Yang kelima ada Rahma Warida. Kita masuk materi yang pertama yaitu latar belakang Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I merupakan kabinet keempat yang dibentuk selama masa demokrasi liberal. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo itu berjalan selama 2 bulan, mulai Juli 1953 hingga Agustus 1956. Masa pemerintahannya tersebut merupakan yang terpanjang kedua setelah kepemimpinan Juanda. Setidaknya selama 9 tahun masa demokrasi liberal, Indonesia telah mengalami 7 kali pergantian kabinet. Kondisi ini kemudian menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Ali Sastro Amijoyo sendiri merupakan satu-satunya tokoh politik yang menjabat selama 2 kali di masa demokrasi liberal. Jabatan keduanya hanya berselang 7 bulan sejak berakhirnya periode pertama, yaitu pada periode Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I menempati kursi pemerintahan setelah memperoleh dukungan dari banyak partai. Selama masa Kabinet 1 berlangsung, Perdana Menteri Ali menjalankan pemerintahan bersama wakilnya, yaitu Wongsonegoro. Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo dari Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai Perdana Menteri dan Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR) sebagai Wakil Perdana Menteri. Yang ke-1, Partai Buruh PB, yang kedua Barisan Tani Indonesia PTI, yang ketiga Partai Sosialis Indonesia PSI, yang keempat Persatuan Tarbiyah Islamiyah PTI, Nahdlatul Ulama NU, yang ke-6 Partai Rakyat Nasional PRN, yang ke-7 Syarikat Kerakyatan Indonesia SKI, yang ke-8 Partai Syarikat Islam Indonesia PSII, yang ke-9 beberapa tokoh independen. Kabinet ini diumumkan pada 30 Juli 1953 dan memerintah pada masa bakti 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955. Yaitu program kerja. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I memiliki beberapa program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat kedaulatan negara, dan menjalin kerjasama internasional. Yang pertama, meningkatkan keamanan dan kemakmuran. Yang kedua, menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu dengan segera. Yang ketiga, membebaskan Irian Barat secepatnya. Yang keempat, melaksanakan politik bebas aktif. Yang kelima, meninjau kembali persetujuan konferensi meja bundar atau KMB. Yang keenam, menyelesaikan pertikaian politik. Prestasi Kabinet Ali Sastro Amijoyo I: yang pertama, merampungkan persiapan pemilu. Yang kedua, membaiknya hubungan dengan Cina. Yang ketiga, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika atau KAA. Susunan pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Perdana Menteri yaitu Ali Sastro Amijoyo, Wakil Perdana Menteri yaitu Wongsonegoro, Menteri Luar Negeri yaitu R. Sunarjo, Menteri Pertahanan yaitu Iwakusuma Sumantri, Menteri Kehakiman yaitu Jody Gondokusumo, Menteri Dalam Negeri yaitu Hazairin, Menteri Perekonomian yaitu Iskak Cokro Hadisurjo, Menteri Keuangan yaitu Ong Engdi, Menteri Penerangan yaitu F. Tobing, Menteri Perhubungan yaitu Abikusno Cokro Sujoso dan digantikan oleh Ruseno. Menteri Pekerjaan Umum yaitu Roseno dan digantikan oleh Muhammad Hasan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Muhammad Yamin, Menteri Perburuhan yaitu S.M. Abidin,
Menteri Pertanian yaitu Sanjarwo, Menteri Agama yaitu Maskur, Menteri Kesehatan yaitu FL Toding dan Dikiat Teng atau Muhammad Ali, Menteri Sosial yaitu Panji Suroso, Menteri Negara Kesejahteraan Umum yaitu Sudibjo, Menteri Negara Urusan Agraria yaitu Muhammad Hanifah. Kabinet Ali Sastro-Midjoyo I jatuh pada 24 Juli 1955 setelah mendapat mosi tidak percaya dari parlemen. Mosi tidak percaya ini diajukan oleh FDR yang menilai bahwa kabinet ini gagal dalam menjalankan program-programnya, terutama dalam bidang ekonomi dan pertahanan. FDR juga menuding bahwa kabinet ini terlalu dekat dengan komunis dan progresif serta mengabaikan aspirasi rakyat. Setelah kabinet ini jatuh, Presiden Soekarno menunjuk Burhanuddin Harahap dari Masyumi untuk membentuk kabinet baru. Namun kabinet baru ini juga tidak bertahan lama karena mengalami konflik internal dan eksternal. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang membubarkan parlemen dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I meskipun menorehkan sejumlah prestasi, pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I hanya mampu bertahan selama 2 tahun. Ali terpaksa harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 1955. Hal ini dipicu oleh serangkaian permasalahan yang terjadi selama masa pemerintahan kabinet, termasuk yang pertama, konflik antara PNI dan NU, menyebabkan NU menarik dukungan dan materinya dari kabinet. Yang kedua, terjadi masalah keamanan akibat pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Yang ketiga, terjadi konflik internal antara kabinet dengan TNI Angkatan Darat. Yang keempat, maraknya korupsi dan inflasi. Itulah informasi mengenai Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.